Bentar, saya matikan sebentar ya. Bagaimana Ustaz? Boleh, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali di kajian Madrasah Ukhuwah yang insya Allah untuk hari ini, untuk setiap Jumat pagi akan menghadirkan kajian dari Ustadz Hizbullah Haidir MA. Beliau merupakan sekretaris STI ISI Sendang Agung Lamongan. Dalam kajian tasawuf Jumat subuh, bersihkan hati, raih sukses sejati. Adapun materi pada Jumat pagi ini adalah keutamaan berzikir dan berilmu. Oke, Ustadz, karena waktu juga sudah lewat, mungkin udah siap, Ustadz? Insyaallah. Insyaallah. Oke, untuk tidak berpanjang lebar, mari kita akan mendengarkan sama-sama. Sebagai informasi, untuk materi atau kajian dari Madrasah Ukhuwah ini juga live di YouTube, juga rekam juga terekam di YouTube. Jadi buat rekan-rekan yang ingin menonton, misalnya nanti akan menonton kembali kajian ini, atau misalnya ingin menonton live YouTube juga dipersilahkan. Ya, kepada Ustadz Hizbullah Haidir kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati host kita hari ini, yaitu Kang Dedi sebagai moderator sekaligus host, dan juga Mas Adit, hostnya juga atau co-hostnya di acara kita pagi ini. Mobil khusus juga ketua kita, ketua STIMIK Bandung, Dr. Abdurrahman, yang juga sama-sama kita hormati, para masyayikh, para kiai, para asatidz yang juga tergabung dalam Madrasah Ukhuwah. Ada Mas Kiai Mukhlisin, Mas Kiai Alimin, Mas Kiai Dr. Ahwani, dan yang lain-lainnya, beserta para hadirin, para hadirat, peserta Zuminar Madrasah Ukhuwah, kajian tasawuf Jumat subuh, bersihkan hati, raih sukses sejati, yang saya hormati. Tentu pertama kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, melaksanakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Itu adalah nikmat kesempatan yang hebat diberikan kepada kita.
yang tentu saja akan menyelamatkan kita dunia akhirat insyaallah. Dan juga nikmat iman Islam kesehatan yang diberikan kepada kita ini tentu saja nikmat yang luar biasa. Karena dengan nikmat inilah kita sejatinya diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Dan kita tentu saja perlu dan merasa butuh untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena bersolawat itu adalah bagian penting dari kehidupan kita untuk kita selalu lakukan. Dengan begitu, insya Allah kita pertama secara zahir ataupun batin akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian syafaat itu Allah berikan untuk kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, pagi ini kita membahas satu hal penting terkait dengan keutamaan berzikir dan berilmu. Ini sebenarnya tema umum yang mungkin sering kita dengarkan di banyak pengajian, di banyak majelis, di banyak forum. Dan saya mungkin ingin mengulang saja, menegaskan kembali, mengingatkan kembali bahwa berzikir dan berilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Sehingga orang dengan selalu berzikir, maka dia kemudian mendapatkan barokah dari Allah SWT. Orang kemudian berilmu, dia mendapatkan derajat yang hebat di sisi Allah SWT. Nah, jadi memang zikir dan ilmu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, pagi ini di samping ingin menegaskan dan mengingatkan kembali, saya mencoba ingin menelusuri dan juga menyampaikan beberapa poin yang mungkin pernah juga disampaikan di pengajian-pengajian atau mungkin belum, yaitu setelah kita mendapatkan keutamaan berzikir dan berilmu, sebenarnya ada nggak sih kaitan antara berzikir dan berilmu? Kalau itu mereka keduanya memiliki keutamaan. Nah, kalau memiliki keterkaitan, kira-kira keterkaitannya apa? Dan kalau kemudian berkait, maka memiliki makna apa dan keutamaan yang lebih atau tidak? Jika tidak memiliki keterkaitan, berarti keutamaannya berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu nanti yang akan menjadi titik bahasan kita pagi ini. Baik, kita mulai dari keutamaan berzikir. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang zikir. Banyak sekali. Dan umumnya zikir itu kemudian dikaitkan dengan refleksi kita, renungan kita, penghayatan kita, terutama untuk hal-hal yang bersifat diri sendiri atau terkait diri sendiri. Atau zikir itu kemudian terkait dengan Allah yang hubungannya langsung dengan diri kita. Nah, sehingga berzikir ini dalam Al-Quran, kenapa kemudian memiliki keutamaan? Karena kemudian berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu berzikir kemudian memiliki keutamaan karena memang akhirnya zikir itu mendapatkan puncak posisinya, karena dengan berzikir maka kita mengingat Allah, dan dalam proses berzikir mengingat Allah itu kita sejatinya mengesahkan Allah SWT. Dan kita tahu puncak amaliyah, puncak pengetahuan, bahkan puncak zikir itu sendiri adalah tauhid. Makanya dalam zikir-zikir di masyarakat atau di beberapa tempat yang kita dengar, misalnya waktu berzikir la ilaha illallah disebut afdhalu dzikri, zikir yang paling utama atau seutamanya zikir adalah zikir la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu zikir kemudian
dia merupakan keterkaitan antara diri kita dan Allah, atau keterkaitan diri kita dengan diri kita sendiri untuk kemudian mengingat Allah. Nah, karena itu zikir itu kemudian luar biasa, banyak keutamaannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan zikir, dan zikir itu oleh Rasulullah disebut sebagai proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka misalnya dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim atau dalam kitab Sahih Muslim tentang anjuran berzikir, itu ada bab khusus tentang zikir. Misalnya disebutkan bab at-targhib fi dzikrillahi wa taqarrub ilaihi wa dawami dzikrihi. Jadi anjuran senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, saya bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairan minhu wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Nah, ini zikir disebutkan dalam hadis ini yang Allah langsung yang bicara di sini, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku tergantung pada dugaan hambaku. Ana inda dhanni abdi. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama dia ketika dia ingat kepadaku. Nah, luar biasa. Jadi ketika kita ingat Allah, maka Allah selalu akan bersama kita. Wah, ini sudah keutamaan yang luar biasa ini. Bahwa kalau kita mengingat Allah, Allah akan selalu bersama kita. Apa yang paling indah dan yang paling kita harapkan di dunia ini dan sampai akhirat kelak, bahwa dalam setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap saatnya kita mengingat Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengingat kita atau bersama kita. Itu luar biasa. Berarti Allah juga akan melindungi kita. Allah kemudian akan memberikan yang terbaik untuk kita karena Allah selalu bersama kita. Nah, pada saat kita berzikir kepada Allah SWT. Nah, yang menarik lagi disebutkan, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jadi jika dia ingat kepadaku di dalam hatinya, nah, jika aku mengingat kepadaku di dalam hatinya, yakni fa in dzakarani fi nafsihi, lalu dzakartuhu fi nafsi, aku ingat pula kepadanya di dalam hatiku. Nah, ini maksudnya apakah Allah punya hati? Bukan, maksudnya Allah itu akan selalu mengingatnya. Allah akan selalu hadir di hatinya. Jadi ketika Allah diingat oleh seorang hamba di hatinya, maka akan hadir Allah SWT selalu di hatinya, di hati hambanya itu. Nah, kemudian wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Nah, kemudian jika dia ingat kepadaku di tengah-tengah halayak ramai, aku ingat pula kepadanya di tengah-tengah halayak yang lebih baik dari mereka. Jadi kita kadang-kadang
ini ya, bisa jadi merupakan peringatan untuk kita. Bahwa kita itu mengingat Allah di hati, itu maksudnya adalah kita mengingat Allah dalam suasana yang sendiri. Karena yang tahu hati ketika hati kita mengingat Allah SWT, sejatinya adalah kita mengingat Allah di waktu sepi, di waktu kita sendirian. Nah, ketika di halayak ramai, orang lagi, Masya Allah, berpesta atau bercengkrama di tengah keramaian, kita tetap ingat Allah. Nah, di situ Allah akan mengingatnya juga di tengah keramaian. Nah, mengingat Allah itu tentu saja akan membuat orang tadi, karena kita kemudian dibersamai oleh Allah, Allah pasti melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang kurang bagus. Nah, kemudian selanjutnya, wa in taqarraba minni shibran, jika seorang hamba itu mendekat kepadaku sejauh 1 jengkal, nah, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepadanya sejauh 1 hasta. Nah, kalau 1 jengkal, maka Allah akan mendekat 1 hasta. Luar biasa itu. Dan kemudian wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika seorang hamba mendekat kepadaku 1 hasta, yakni taqarrabtu minhu ba'an. Nah, aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Depa lebih panjang lagi. Kemudian wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia mendekatiku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari. Nah, ini maksudnya apakah Allah berlari-lari? Apakah Allah lari? Tidak seperti itu maksudnya. Jadi, subhanallah, kalau kita itu mendekati Allah terus-menerus dengan cara berzikir, mengingatnya terus-menerus, Allah akan selalu bersama kita, Allah akan membersamai kita, Allah akan lebih dekat dengan kita. Jadi bayangannya kalau kita itu misalnya mendekat ke Allah 1 jengkal itu kira-kira ya sejengkal. Allah akan mendekati kita 1 hasta. Maksudnya akan lebih dekat lagi dan lebih dekat. Dan ketika kita berjalan itu konstan ya. Nah, karena konstan jadi kita mendekat dengan cara berzikir kepada Allah dengan istiqomah. Allah akan mendekati kita dengan berlari, jadi lebih cepat lagi. Jadi apa keutamaan utama atau keutamaan pertama yang dijanjikan Allah kepada kita kalau kita berzikir kepadanya? Yang pertama adalah Allah akan bersama kita. Allah akan selalu mengingat kita. Allah akan semakin dekat dengan kita. Nah, ini yang pertama sekali menjadi keutamaan seorang ahli zikir. Seorang yang selalu berzikir kepada Allah SWT. Kita ini dalam sehari-hari kadang-kadang mungkin merasa jauh dari Allah, mendapatkan masalah dari Allah, atau mendapatkan masalah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kalau Allah yang memberikan masalah kepada kita, berarti Allah sedang menguji kita. Nah, kalau kita yang mengerjakan perbuatan yang kemudian berdampak menjadi masalah bagi kita, nah itu mungkin karena perbuatan kita. Nah, lalu kita jarang berzikir juga kepada Allah SWT, maka kejarangan kita berzikir kepada Allah itu akan membuat kita menjadi semakin jauh. Nah, akan tetapi kalau kita terus mengingat Allah, maka salah satu keutamaannya adalah ahli zikir ini, orang yang selalu berzikir ini akan selalu dilindungi Allah, akan selalu dekat dengan Allah, dan kemudian dia menjadi hamba yang Allah selalu membersamai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, zikir ini banyak macamnya. Nah, seperti beberapa pertemuan yang lalu
kita sampaikan bahwa zikir itu bisa bermacam-macam, ada membaca Al-Quran, karena itu di hadis-hadis juga disebutkan majelis pengajian Al-Quran itu benar-benar diagungkan oleh Rasulullah SAW, diagungkan oleh Allah SWT, diagungkan oleh malaikat. Nah, makanya di hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada majelis pengajian Al-Quran. Majelis pengajian Al-Quran. Di majelis pengajian Al-Quran ini, jadi kita berzikir melalui Al-Quran. Kita mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi di hadis ini juga masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada satu bab tentang babun fil ijtima'i ala tilawati kitabillahi ta'ala. Jadi bab tentang berkumpulnya seseorang atau berkumpulnya banyak orang ala tilawati kitabillahi ta'ala untuk membaca kitab Allah SWT. Atau dalam pengertian lain, ini adalah majelis pengajian Al-Quran. Gitu. Nah, apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Nah, ini yang terkait dengan Al-Quran. Kemudian di berikutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Nah, saya singkat terjemahan atau nanti pengertiannya dari hadis ini pada yang terkait dengan Al-Quran. Barang siapa yang berkumpul, wa majtama qaumun, barang siapa yang berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, dari rumah atau tempat-tempat ibadah atau baitullah atau masjid-masjid Allah, yatsluna kitaballahi, yaitu kemudian membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian di situ dia mempelajarinya, mereka mempelajarinya. Apa kemudian? Illa nazalat alaihimus sakinata, maka Allah menurunkan ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian menyelimuti mereka dengan rahmah. Wa khaffathumul malaika, dan kemudian mereka dikerumuni malaikat. Wa dzakarahumullahu, dan Allah kemudian menyebut-nyebut mereka dengan bangga kepada makhluk-makhluk di sisinya. Fi man 'indah. Wa man batta'a, barang siapa yang lalai, bihi amaluhu, terhadap amal kebaikannya, lam yusri' bihi nasabuhu, dia tidak akan mendapatkan tebusannya dengan pangkat kebangsawanan atau nasab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak sekali memang zikir-zikir itu, dan kemudian kita berkesempatan untuk berzikir. Tapi salah satunya adalah zikir Al-Quran. Dan zikir Al-Quran nanti kemudian berkaitan tuh dengan berilmu atau mencari ilmu dengan Al-Quran. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah bahwa ketika kita berkumpul di majelis pengajian Al-Quran, di masjid atau di rumah atau di mana saja sebenarnya, kemudian kita membaca Al-Quran, lalu mempelajarinya,
Dan dengan berkumpul membaca sama mempelajarinya itu, maka lalu kita melahirkan kesadaran-kesadaran untuk berbuat kebaikan. Karena dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu sendiri adalah kebaikan. Lalu kita bersama-sama menjadi pengingat, menjadi support system yang terhadap teman-teman kita kemudian selalu saling mengingatkan. Maka apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang berzikir Al-Quran, yaitu Allah menurunkan ketenangan di hati. Dan Allah akan menyelubungi mereka atau menyelimuti mereka dengan rahmat. Masya Allah, kalau Allah mendatangkan ketenangan kepada kita, lalu menyelubungi kita dengan rahmat, apalagi yang kita harapkan? Allah akan mencukupi rizki kita, Allah akan mencukupi perlindungan untuk kita, Allah akan senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan yang hebat untuk kita. Karena Allah sudah memberikan ketenangan kepada kita dan memberikan rahmatnya untuk kita. Nah, yang menarik lagi adalah malaikat berkerumun. Karena mungkin kita tidak sadar, orang yang membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, malaikat itu kemudian berkerumun di situ. Nah, yang menarik lagi adalah Allah SWT menyebut nama orang yang berkumpul di situ untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan Allah menyebutnya dengan bangga terhadap makhluk-makhluk yang di sisi ini. Maksudnya terhadap malaikat-malaikat tuh. Allah menyebutnya dengan bangga. Tuh lihat si fulan. Tuh lihat perkumpulan fulan-fulan tuh. Mereka membaca Al-Quran. Dan kemudian mempelajarinya dengan baik. Nah, maka sebutan Allah yang bangga itu tentu saja jaminan bagi kita apa? Jaminan untuk di dunia kita mendapatkan ketenangan hati. Mendapatkan rahmat Allah. Dan di akhirat insya Allah bagaimana? Kita akan mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah. Dan surga terbaik di sisi Allah SWT. Nah, jadi kita itu dengan berzikir akan banyak sekali mendapatkan keutamaan. Nah, tapi kita diingatkan juga. Jadi kalau kita lalai terhadap kebaikan-kebaikan, di antaranya misalnya berzikir Al-Quran, misalnya kita lalai begitu, kita nggak bisa menebusnya pun dengan pangkat jabatan. Wah, misalnya orang semakin tinggi jabatannya, itu kan biasanya mungkin semakin sibuk begitu. Karena sibuknya maka kemudian tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat mengingat Allah, tidak sempat untuk berzikir kepada Allah. Lalu dia kemudian mengatakan, tebusnya dengan jabatan saya. Misalnya menebus dengan nasabnya atau dengan jabatannya. Lalu dia undang banyak ahli zikir, kemudian biar berzikir. Tapi dia sendiri lalai untuk berzikir. Tetap dia tidak bisa menebus. Jadi jangan dikira bahwa orang itu dengan harta bendanya kemudian dia dalam tanda kutip membayar orang untuk membaca Al-Quran di rumahnya, dia kemudian lalai untuk membaca Al-Quran, terlibat di dalamnya, dia kemudian dapat menembus itu sebagai sama dengan membaca Al-Quran. Gak bisa. Jadi tetap harus dia tetap membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Nah, ada lagi seperti kemarin juga kita sampaikan, zikir yang mendapatkan keutamaan itu adalah zikir istighfar. Dan termasuk majelis zikirnya. Jadi majelis zikirnya itu juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah SWT. Yaitu barang siapa yang selalu hadir di majelis zikir, maka malaikat akan berkerumun mendatanginya. Dan sama seperti tadi membaca Al-Quran, Allah juga akan mendatangkan rahmatnya kepada kita. Jadi maka selalulah berzikir kepada Allah. Karena berzikir kepada Allah itu, mengingat Allah itu, pada dirinya sendiri sudah kebaikan. Dan dia akan juga akhirnya melahirkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Yang keutamaan-keutamaan itu lalu hadir menjadi sesuatu yang luar biasa pada diri seseorang. Nah, maka kemudian selanjutnya, kalau zikir-zikir itu sudah
memiliki keutamaan. Dan bagaimana dengan berilmu? Nah, berilmu ini juga memiliki banyak sekali keutamaan. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu, di antaranya adalah Allah SWT mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu akan mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan yang berilmu, yaitu derajat dengan banyak sekali pangkat derajat. Bagaimana itu maksudnya? Jadi derajat itu kan macam-macam. Ada mansibun atau darajatun fid dunya. Mansibun, jadi jabatan. Ada juga derajat di kalangan kaumnya. Jadi dia karena berilmu maka dia menjadi rujukan. Kemudian juga misalnya tentu saja derajatnya adalah derajat kebaikan. Serta derajat derajat yang sangat mulia di sisi Allah, dan karena itu orang yang berilmu kemudian membuatnya bisa mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Jadi orang berilmu ini, Masya Allah, dia kemuliaannya luar biasa. Karena banyak sekali derajat-derajat yang kemudian diberikan Allah kepada orang-orang yang berilmu ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW disebutkan bahwa para orang alim itu adalah pewaris para nabi. Seperti kita tahu, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ketika orang menafsirkan atau para mufassir, misalnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan ayat kedua dari surah Al-Hujurat, nah, terkait dengan al-ulama warathatul anbiya. Itu dikaitkan dengan ayat di ayat kedua dari surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi karena ulama itu pewaris para nabi, maka ini juga ayat ini meskipun khusus terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian dikaitkan juga dengan para pewaris nabi itu, yaitu ulama. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah misalnya begini. Di ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kau melebihi suara Rasulullah Muhammad SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli, dan jangan kemudian saling bersahut-sahutan ketika menyampaikan pernyataan. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu kalau saling saut menyaut dengan suara keras di antara kalian. Nah, apa ini poinnya? Antahbata a'malukum. Jangan-jangan gara-gara itu kemudian antahbata a'malukum, amal-amal kalian menjadi sirna, tak bermanfaat. Wa antum la tash'urun, sementara kalian itu tidak merasakan. Nah, Rasulullah SAW sudah wafat dan kita tahu bahwa para ulama-ulama itulah yang kemudian mewarisi. Nah,
Karena itu kemudian misalnya beberapa mufassir mengatakan kita juga tidak boleh terhadap ulama itu bersuara melebihi mereka. Baik dalam bentuk yang tekstual, maksudnya seksual sesuai dengan bunyi lafaz dari ayat ini. Jadi kita nggak boleh bersuara yang lebih keras, apalagi membentak ulama itu nggak boleh. Nah, atau misalnya dalam pengertian batin, yaitu kita ini tidak berakhlak terhadap ulama, tidak memiliki adab terhadap ulama. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan kita kemudian ketika ulama bicara kita ngomong sendiri. Ketika ulama menyampaikan sesuatu kita tidak memperhatikannya. Ketika ulama menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya, kita juga nggak peduli terhadap mereka. Nah, jangan-jangan kemudian antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Gara-gara itu kemudian amaliyah kita menjadi sirna, tak bermanfaat, tak berbekas sama sekali. Sementara kita kemudian tidak merasakan. Nah, ini penting sekali karena ini sekarang di dunia pendidikan ini kita sudah banyak yang kebalik-balik. Kalau dulu Imam Malik qaddasallahu ruhahu itu tidak mau hadir ke majelis murid. Beliau menunggu murid-muridnya yang hadir ke majelisnya. Nah, sekarang, ya, tapi dengan sistem klasikal sekarang nggak mungkin murid-murid datang ke rumah, ya. Apalagi misalnya sudah ada dengan sistem pesantren, ya sudah guru yang datang ke kelas. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah bahwa seorang murid atau beberapa murid atau banyak murid harus ta'zim terhadap guru, berakhlak terhadap guru. Jadi jangan sampai misalnya murid kemudian berlaku kurang ajar terhadap guru. Nah, pasti itu akan antahbatu a'malukum. Hilang itu keberkahan ilmunya, hilang amal-amal yang pernah dilakukannya. Nah, ini banyak sekali kasus belakangan ini kan di dunia pendidikan itu. Ada seorang guru misalnya mengingatkan muridnya dengan cara yang misalnya sudah diingatkan berkali-kali, muridnya tetap tidak mau berubah, kemudian diperingati dengan lebih keras, misalnya dibentak atau mungkin dihukum dengan hukuman yang tentu saja tetap manusiawi hukumannya dan tidak membahayakan, itu misalnya diminta membersihkan halaman atau membersihkan kamar mandi, kalau itu sudah terlalu kelewatan. Gitu. Tapi ada juga yang tidak terima dengan hukuman itu misalnya. Nah, mungkin ini muridnya adalah murid yang the have gitu mungkin. Nah, mengadulah ke orang tuanya, dihukum ini, dihukum itu. Orang tuanya datang gitu. Orang tuanya kemudian bilang bahwa saya loh nggak pernah menyuruh anak-anak saya itu ngepel, nggak pernah nyuruh anak-anak saya itu nyapu, nggak pernah nyuruh anak saya itu membersihkan kamar mandi. Oh, di sini malah disuruh seperti itu. Jadi hukuman yang diberikan kepada anak didik itu seolah-olah disebut sebagai menghina martabat keluarga ini. Karena katanya orang tuanya tidak pernah menyuruh anaknya untuk melakukan itu gitu. Jadi ini sudah kebalik-balik, bahkan kemudian gurunya sampai dibentak-bentak sama orang tua murid ini, sama wali murid ini, atau kemudian wali murid ini mengajukan ke polisi dan seterusnya. Ini saya kira ini dunia memang sudah kebalik-balik. Padahal tidak mungkin seorang guru itu akan mencelakai muridnya. Tidak mungkin seorang guru itu akan membuat muridnya menjadi menderita. Tidak mungkin. Jadi seorang guru ingin muridnya itu berubah lebih baik, lebih mencerahkan. Jadi apa keutamaan berilmu? Jadi kembali ke keutamaan berilmu. Orang yang berilmu itu pewaris para nabi, dan sebagai pewaris para nabi dia mendapatkan posisi yang hebat tadi. Di antaranya adalah diposisikan seperti bagaimana pewaris para nabi. Jadi memiliki posisi-posisi yang mewarisi posisi Rasulullah Muhammad SAW atau para nabi.
Nah, ada lagi keutamaannya adalah orang yang berilmu itu merupakan orang yang menjadi rujukan. Nah, tapi orang berilmu itu dibagi 3. Ada yang disebut ulama, kemudian hukama, dan kubara. Ya, ulama, hukama, kubara. Nah, ulama ini adalah orang yang berilmu secara zahir. Ya, orang yang berilmu dari, kalau belajar ilmu agama, misalnya dari syariat-syariat, dari dalil-dalilnya saja. Misalnya orang ini ditanya unsur-unsur fikihnya. Ini boleh tidak, ini boleh tidak. Jadi orang ini kemudian menjawabnya dengan dalil-dalil zahir. Teksnya begini, hadisnya begini, ayat Qur'annya begini, pemahamannya begini. Nah, itu ulama. Kemudian ada hukama. Nah, ini di atasnya ulama. Ini hukama ini adalah orang yang memberikan tadi porsi dan posisi ulama, jadi menjawab juga persoalan-persoalan syariat, persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan akhlak, muamalah, dan segala macam. Nah, tapi lebih dari itu, dia menjadi seperti penuntun, menjadi orang yang memberikan pencerahan, menggerakkan juga. Seorang hukama itu menggerakkan juga. Apa yang digerakkan? Yaitu hati orang-orang yang di sekitarnya menjadi lebih baik. Nah, sementara kalau kubaro ini adalah orang-orang yang di atasnya ulama dan hukama. Jadi kubaro ini orang yang betul-betul istiqomah dalam mengajar, istiqomah dalam memberikan pencerahan, istiqomah dalam memberikan jawaban-jawaban, dalam menjadi rujukan bagi masyarakat. Nah, di samping itu, majelisnya itu menjadi majelis yang betul-betul majelis yang bermanfaat. Jadi kubaro ini benar-benar orang yang sudah alim lahir batin. Maka apa posisinya dan keutamaannya orang yang berilmu sudah mencapai derajat ini? Yaitu dia pertama menjadi hikmah, menjadi lantaran atau perantara hikmah bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga kemudian dia memiliki keutamaan yang tidak terputus dari Allah SWT berupa apa? Kalau pahala jangan ditanyakan, pahalanya sudah pasti. Yang lebih penting dari itu adalah mereka ini, para ulama ini, pasti mendapatkan sisi terbaik di surganya Allah SWT. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ulama ini dan tadi hukama serta kubara, kita itu juga mendapatkan keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah diberi kesempatan untuk selalu membersihkan hati kita. Kenapa? Karena dengan ilmu kita dibuat menyadari bahwa kita itu harus selalu tawadhu, harus selalu rendah hati. Dengan ilmu itu kita selalu memberi manfaat untuk sesama. Dengan ilmu itu kita selalu ingat dengan ilmu kita sehingga kemudian kita selalu dalam kebaikan. Nah, artinya seorang ulama, seorang hukama, seorang kubara dalam mendapatkan keutamaannya dari Allah adalah dia selalu dilingkupi kebaikan ilmunya. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang kaya, dia memiliki keutamaan apa? Keutamaan misalnya kalau orang kaya itu terhadap harta bendanya, dia sendiri yang menjaga. Bukan hartanya yang menjaga dirinya. Tapi kalau orang yang berilmu, ilmunya yang menjaganya. Nah, sementara dia tidak perlu menjaga ilmunya. Bahkan dengan ilmu itu sendiri dia kemudian memiliki keutamaan. Nah, bahkan dengan ilmu orang lalu menjadi benar-benar terjaga. Dalam berkomunikasi pun dia menjadi, karena
tuntutan tawadhu tadi, dan juga dia mengamalkan ilmunya, dia menjadi selalu dalam kebaikan. Nah, paling terakhir, saya ingin menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan kedua tadi. Apa ada hubungannya antara zikir dan berilmu, atau berzikir dan berilmu? Nah, jadi zikir dan ilmu itu memang ada kaitannya. Dan kaitannya itu adalah orang yang berilmu itu dibagi tiga. Jadi orang yang berilmu kemudian dengan ilmunya itu dia mengingat. Nah, yang diingat macam-macam. Ada dirinya sendiri, ada realitas di sekitar dirinya, alam semesta, ada tentang realitas yang tidak tampak yang dia pikirkan. Nah, sehingga kemudian dengan begitu orang ini lalu menjadi mengingat Allah. Jadi zikir dan ilmu itu saling berkaitan. Karena yang pertama, posisi orang yang berilmu adalah orang yang berzikir sekaligus berilmu. Jadi dia itu seperti disebutkan dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Bahwa keilmuannya itu menjadi wasilah untuk dia mengingat Allah SWT. Nah, ada yang kedua, orang berilmu itu dia memang fokus untuk ilmunya. Sehingga kemudian dengan ilmunya dia memberi manfaat untuk sekitarnya. Nah, dia kemudian hanya ingat ilmunya terus. Ya, yang penting dia memberi manfaat, itu bagus. Nah, biasanya orang yang seperti ini, orang yang ilmuwan-ilmuwan yang fokusnya ke ilmunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu, tapi bisa dua tuh, bisa positif, bisa negatif. Nah, orang yang berilmu yang kemudian positif, nah, dia mengamalkan ilmunya, lalu dengan ilmunya itu dia mendapatkan pahala, baik pahala yang dohir berupa ma'isyah, atau yang batin berupa pahala dari Allah SWT. Tapi yang negatif, orang berilmu, kemudian dengan ilmunya itu orang lalu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Nah, tentu saja orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keutamaan apa-apa dari Allah SWT. Nah, untuk yang pertama dan kedua, dan yang ketiga yang positif, Al-Quran menarik itu menyebut lafadznya itu. Jadi kalau untuk yang realitas dohir, orang berilmu itu kemudian melahirkan ilmu yang bermanfaat. Misalnya di surah An-Nahl itu ya. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ. Sebelum itu ada وَالَّذِي أَنزَلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. Kemudian yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi orang yang meneliti, menelaah alam semesta, yang alam semesta zahir seperti hujan, kemudian tumbuhan dan lain-lain semacamnya, maka fokusnya nanti ke keilmuan. Jadi ya tafakkarun, membuat orang itu berpikir. Nah, dengan berpikirnya kemudian dia memberikan manfaat untuk sesamanya. Nah, tapi kemudian juga selanjutnya orang yang juga memberikan manfaat, yang kedua juga memberikan manfaat ilmu, itu menggunakan lafal yang kilun. Dan ini yang dipikirkan adalah realitas alam semesta, baik yang terutama yang non-zahir, yang batin. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Nah, sementara di sini pakai ya'qilun. Jadi tetap membuat nalarnya menjadi luar biasa. Jadi ilmu, kemudian dengan ilmunya itu orang menjadi mendapatkan manfaat, dan orang sekitarnya pun mendapatkan manfaat. Nah, tapi
Ada lagi yang seperti rumusan pertama dari orang yang berilmu, bahwa orang yang berilmu itu dalam kaitan dengan zikir, dia dengan berilmunya kemudian mengingat Allah dengan sangat, itu ketika dia di samping dia fokus terhadap ilmu-ilmu zahir, realitas zahir tadi, dan ilmu zahir dan batin yang bergabung, juga terkait dengan dirinya sendiri. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Sementara yang terkait dengan diri sendiri, dengan apa yang menyangkut pemahaman kita terhadap masyarakat, terhadap komunitas-komunitas, terhadap individu-individu, itu akan membuat peringatan bagi kita. Yadzakkarun, peringatan dan pengingat bagi kita. Dan jadi memang orang yang berzikir dan orang yang berilmu, dia punya keutamaan, dan karena saling berkaitan, dan keutamaan utamanya seperti yang tadi di awal saya sebutkan, keutamaan paling utama orang berzikir dan berilmu adalah ketika orang berzikir dan berilmu itu melahirkan satu ingatan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalu kemudian mereka dengan mengingat Allah itu lalu menjadi bertauhid yang luar biasa. Kenapa? Karena afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dan di dalam la ilaha illallah ada ilmu yang luar biasa. Jadi orang kemudian berzikir dan berilmu memiliki keutamaan. Dan keutamaan yang paling utama adalah dia semakin bertauhid kepada Allah SWT. Itu saja mungkin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Faid. Rekan-rekan, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sambil menunggu Ustaz. Ya. Ya. Nampaknya belum ada yang nanya. Jadi Ustaz, sedikit saya bertanya ya Ustaz ya, terkait dengan zikir dan ilmu. Jadi korelasi yang mungkin perlu kita ambil adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan zikir itu ya Ustaz ya, dengan ilmu. Betul, ya. betul. Jadi terus pertanyaan saya seputar zikirnya sendiri Ustaz. Bagaimanakah kekuatan atau yang zikir-zikir yang diatur di dalam Quran itu, zikir yang bagaimana sih Ustaz? Karena ya pernah mendengar lah terkait dengan zikir, kita diminta untuk hati-hati. Apakah zikirnya itu ada tuntunannya, nanti khawatirnya malah membuat salah atau bisa mencelakakan diri sendiri. Pernah mendengar seperti itu Ustaz. Jadi karena ada lafaz zikir-zikir yang salah, akhirnya bisa membuat celaka diri sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Apakah pernah mendengar atau bagaimana? Saya juga lupa zikir seperti apa gitu. Karena ada zikir-zikir yang justru malah memanggil, atau karena lafaznya tidak lengkap, jatuhnya malah memanggil ke sesuatu yang salah gitu Ustaz. Ya. Baik. Makanya berzikir itu sejatinya pertama harus ada gurunya, gitu, sehingga tidak ngawur. Sembarangan ya. Gak sembarangan. Apalagi ngambil ayat-ayat Quran, ayat Qurannya menurut orang yang membacanya itu diambil ayat-ayat yang gak jelas. Gitu. Maksudnya ayat-ayat yang gak jelas itu ayat-ayat itu disalahgunakan untuk berzikir yang zikirnya dengan niat yang kurang bagus. Jadi memang kita butuh apa? Butuh guru dalam proses berzikir. Sehingga lafal-lafal zikirnya pun lafal-lafal yang mu'tabar, yang diakui lah. Gitu. Nah, saya meyakini bahwa zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama misalnya zikir-zikir baik yang diambil dari Al-Quran, ada kan para ulama kemudian menyusun zikir-zikir.
Menyusun zikir yang isinya itu dari Al-Quran. Bahkan beliau-beliau ini dalam mendapatkan zikir itu melalui jalan ilham. Gitu. Jalan ilham itu karena beliau ini seorang alim, seorang yang betul-betul faqih, seorang yang wara', hati-hati dalam menjaga hidupnya. Maka beliau mendapatkan tuntunan agar membaca zikir-zikir Al-Quran yang diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Lalu disusun menjadi susunan zikir. Nah, maka misalnya kalau kita amati zikir-zikir yang disusun oleh para ulama yang mendapatkan zikir lewat jalur ilham itu zikirnya muktabar semua. Ada dalilnya semua baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Misalnya ada sholawat Al-Jilani. Sholawat Al-Jilani. Itu isinya dari Al-Quran. Isinya dari Al-Quran. Nah, diawalinya memang dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kemudian ada ikutan-ikutan yang dari Al-Quran. Nah, gitu. Kemudian ketika ditanya, itu kok bisa ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian menyusun zikir-zikir itu? Apa patut kita ikuti? Atau kita mengikuti sesuai dengan tuntunan yang ada saja, bahwa kalau misalnya di waktu pagi kita baca ini, di waktu siang kita baca ini, di waktu malam kita baca ini, di waktu sore kita baca ini, atau setiap habis sholat kita baca ini. Ya sejatinya yang disusun oleh para ulama itu juga isinya itu sama. Gitu. Nah, cuman memang harus ada gurunya. Jadi sekali lagi harus ada guru supaya kita tepat gitu. Nah, seperti minggu lalu kita bahas bahwa zikir itu ada dosisnya. Ada dosisnya. Jadi kalau kita salah dosis itu bisa nggak bagus. Gitu. Nggak bagus tuh maksudnya karena kebalik-balik misalnya. Berlebihan ya Ustaz. Atau berlebihan atau misalnya tidak pas gitu. Nah, maka menjadi apa? Menjadi tidak bagus untuk ketenangan hati. Nah, maka minggu lalu saya menyebutkan ada zikir netral. Zikir netral. Apa zikir netral itu? Membaca Al-Quran, zikir. Membaca istighfar, zikir. Membaca tahlil, tasbih, tahmid, zikir. Membaca sholawat, zikir. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, zikir. Kalau ditanya berapa kali saya harus baca? Ya, di Al-Quran tidak disebutkan batasan-batasannya. Bahkan di Al-Quran disebutkan supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya. Maksudnya dalam kesempatan kita punya waktu berzikir, sebanyak-banyaknya berzikir. Dan zikir itu tidak formal. Tidak mesti formal harus duduk, kemudian lalu berzikir gitu. Enggak. Meskipun mungkin karena Rasulullah juga melakukan itu, misalnya ketika di Gua Hira, ketika bertahanuk di Gua Hira mendekatkan diri kepada Allah, beliau hadir di majelis itu di tempat yang sama dan seterusnya. Tapi yang sejatinya berzikir sebanyak-banyaknya itu adalah ketika seseorang berzikir itu dia dalam segala keadaan berzikir. Maka lafal hadis yang saya sampaikan tadi secara umum, barang siapa yang mengingatku, aku akan membersamaiku. Itu artinya dalam segala keadaan tuh. Nggak pas waktu sholat aja gitu, nggak pas waktu di masjid aja, di luar masjid kita kemudian nggak berzikir kepada Allah gitu. Nah, zikir itu tadi baca Quran, baca sholawat. Jadi dimanapun kita kemudian membaca itu. Nah, ada nggak sih zikir yang menyesatkan? Ada nggak zikir yang menyesatkan? Ada zikir yang menyesatkan. Zikir yang menyesatkan itu karena 3 hal. Yang pertama niatnya. Misalnya niat berzikir untuk mendoakan orang celaka. Nah, itu sudah mesti sesat itu. Artinya paling tidak haram lah. Nggak boleh gitu. Kita mendoakan orang dengan zikir-zikir tertentu, kemudian membuat orang menjadi celaka. Nggak boleh. Nah, tapi bagaimana dengan zikir yang sama gitu, tapi kemudian kita maksudkan supaya Allah melindungi kita dari musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Allah.
Nah, itu malah nggak masalah tuh. Nah, ada hizib. Nah, ini hizib. Hizib Nasor, hizib Bahar itu isinya adalah permohonan kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari musuh-musuh Allah. Nah, tapi umum gitu, umum. Dibikin umum. Nah, karena dibikin umum maka tidak masalah yang ini nih. Tapi kalau diniatkan khusus untuk mencelakai orang, itu yang nggak boleh. Terus apa zikir yang menyesatkan? Zikir yang menyesatkan yang kedua ini. Zikir yang menyesatkan yang kedua adalah jika zikir itu ada itu kan. Coba zikir Al-Quran, tapi caranya harus dibalik. Maksudnya dibalik itu begini. Jadi misalnya Mas Dedi diminta untuk membaca surah Al-Ikhlas. Tapi dari belakang bacanya. Dibalik. Nah, semula kan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dimulai dari wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya sampai ke depan. Kemudian itu menjadi seolah cara gitu. Atau seolah syarat supaya kita mendapatkan fadilah dari membaca Al-Quran secara terbalik itu. Dan katanya sih, itu untuk untuk melakukan sesuatu yang tujuan-tujuannya khusus. Nah, ini menurut saya kurang tepat ya. Kalau nggak mau dibilang sesat, kurang tepat lah. Ya, zikir Quran yang biasa aja, gitu. Zikir Quran yang seperti dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Para sahabat juga rata-rata melakukan membaca Al-Quran itu 6 hari. Nah, sehingga 6 hari itu berarti 5 juz ya setiap harinya. 5 juz setiap harinya. Itu pun kalau kuat. Kalau nggak kuat ya nggak usah dipaksa. Yang penting ada zikir Qurannya. Gitu. Bacalah Quran itu dengan baik. Maka belajar Al-Quran perlu. Belajar membaca Al-Quran yang baik juga perlu. Belajar tahsinnya juga perlu. Belajar tajwidnya juga perlu. Bahkan kalau perlu belajar lagunya itu juga perlu. Karena membaca Al-Quran dengan lagu itu membuat orang menjadi nyaman mendengarnya. Nah, itu zikir Quran. Lu zikir sholawat yang mu'tabar. Ya mu'tabar ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah cukup itu. Itu zikir sholawat yang paling sederhana, paling pendek. Gitu. Atau kalau enggak seperti bacaan tasyahud akhir gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Itu juga sholawat sudah. Dibaca zikir itu bagus. Kita biasakan istiqomah berzikir. Nah, jadi itu ada zikir yang kemudian dimaksudkan untuk mencelakai orang itu nggak boleh. Dan zikir yang dimaksudkan dengan cara-cara yang tertentu itu juga nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah yang juga nggak boleh itu adalah zikir dengan maksud memuja setan atau maksud mendatangkan jin atau mendatangkan jai langkung atau apalah itu. Nah, itu juga sebaiknya nggak perlu dilakukan. Ngapain ngetes kayak gitu. Sudah orang yang berzikir itu mesti dikerumuni malaikat. Tadi kan sudah jelas tuh hadisnya. Orang yang membaca Al-Quran, zikir-zikir istighfar, zikir sholawat, zikir hasbunallah, zikir la haula, atau seperti minggu lalu saya sampaikan, zikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Latif, ya Khabir. Karena memang ada tuntunannya kita berzikir dengan Asmaul Husna. Itu insya Allah bagus. Dan malaikat akan senang dengan itu. Malaikat akan berkerumun. Nah, makanya jangan menggunakan zikir-zikir yang kemudian niatnya adalah niat yang tadi, apalagi mendatangkan jin, mendatangkan setan, mendatangkan jai langkung.
ataupun pakai media-media tertentu, gitu. Itu sudah pasti nggak benarnya. Jadi sekali lagi, Mas Didi, ada dua poinnya tuh. Yang pertama adalah kita memang dalam berzikir ini perlu guru, supaya tidak ngawur. Nah, yang kedua, kita perlu belajar bahwa zikir-zikir yang muktabar itu sudah banyak ditulis para ulama. Sampai ada kitab kan, kitab khusus itu tentang zikir namanya Al-Azkar An-Nawawiyah. Nah, seperti ini kitabnya ini, Al-Azkar An-Nawawiyah. Ini adalah kitab yang berisi zikir-zikir muktabar dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang isinya luar biasa gitu. Atau lewat hadis-hadis yang lain yang kita ambil dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu juga nggak masalah. Seperti itu Mas Dedi. Ya, alhamdulillah. Paham Ustaz ya. Jadi artinya ada beberapa termasuk masalah niat tadi Ustaz ya. Artinya semua ibadah pun benar-benar tergantung niatnya. Bahkan zikir-zikir yang baik pun kalau niatnya ya buruk seperti yang Ustaz sampaikan dengan tujuan seperti memanggil jin dan segala macam, ternyata jatuhnya bisa jadi sesuatu yang mudarat ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Karena pernah dengar soalnya Ustaz, jadi ceritanya tuh yang bersangkutan tuh cerita zikirnya zikir Asmaul Husna gitu Ustaz. Tapi ya betul, ternyata tujuan yang kurang baik. Bahkan sampai akhirnya mendatangkan jin buat diri dia sendiri gitu Ustaz. Jadi itu ya mungkin karena niatnya tersebut ya Ustaz ya. Iya, betul. Iya. Kalau terkait dengan zikir Asmaul Husna sendiri Ustaz, itu kan sebenarnya nama-nama Allah yang baik Ustaz. Betul. Iya, itu bagaimana keutamaannya Ustaz? Ya di Al-Quran kan jelas tuh. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Nah, para mufassir menafsirkan fada'uhu biha itu dengan dua hal. Yaitu yang pertama, kita selalu menyeru Allah lewat Asmaul Husna. Dan kita memang kalau baca Quran itu isinya banyak sekali Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna. Bahkan ada penelitian. Saya kemarin kedatangan tamu itu. Pondok tahfidz di Mojokerto. Beliau ini cerita. Ada salah satu perusahaan air. Perusahaan air ini kan sekarang perusahaan air nggak dimonopoli lagi, banyak sekali perusahaan air sekarang kan, perusahaan air minum itu. Nah, jadi memang omsetnya agak menurun. Lalu orang ini meskipun pebisnis dan segala macam gitu, punya kesadaran untuk itulah. Maka kemudian di setiap pengeboran air untuk disuling menjadi air minum, atau di tempat di gunung-gunung di mana di situ bongkahan tanah yang kemudian memancarkan air, itu dibangun rumah tahfidz. Maka setiap harinya itu mesti apa? Mesti ada lantunan Al-Quran yang isinya banyak sekali Asmaul Husna. Ini mungkin bisa saja niatnya duniawi, ya, tapi Masya Allah mendapatkan barokah dari Al-Quran. Pertama, air minumnya itu menjadi air minum yang luar biasa. Kemudian yang kedua, karena mendapatkan barokah Al-Quran, omsetnya sudah stabil. Jadi, fada'uhu biha, serulah asma Allah itu, atau Asmaul Husna dari asma-asma Allah itu, sebagai seruan kita mengingat Allah. Sebagai seruan mengingat Allah berarti ya sudah ketika kita menyebut Asmaul Husna itu supaya kita mengingat Allah. Allah Maha Rahman, berarti kita takhalluknya harus Maha Rahman juga. Dalam berakhlaknya kita Rahman. Kita harus pengasih kepada orang. Rahim, Allah Maha Rahim. Nah, kita juga perlu penyayang sama orang. Dan seterusnya. Bagaimana kalau al-mutakabbir? Apa kita perlu berakhlak yang mutakabbir juga, sombong sama orang gitu.
Bagaimana itu? Nah, memang kalau al-mutakabbir ini begini. Yang al-mutakabbir ini bahwa kita boleh sombong pada dua hal. Yang pertama adalah pada orang yang sombong kepada Allah dan Rasulnya. Kita boleh itu sombong kepadanya. Nah, atau orang yang sombong dengan harta bendanya dan juga ilmunya, kita juga boleh sombong kepadanya. Nah, berarti apa maksud sombong kita itu? Sebenarnya juga mengingatkan orang itu kepada Allah. Bahwa yang berhak untuk sombong satu-satunya zat, satu-satunya yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita nggak boleh sombong. Bahkan terhadap ilmu kita, terhadap amaliyah kita, terhadap kebaikan-kebaikan kita nggak boleh sombong. Bahkan menganggap amaliyah kita lebih baik dibanding orang lain, itu nggak boleh. Makanya ketika kita menyombongkan atau membalas sombong terhadap orang itu, sejatinya adalah supaya dia ingat bahwa yang berhak sombong itu hanya Allah SWT. Dulu iblis itu kan di surga, ya kan? Iblis itu di surga, diturunkan sama Allah gara-gara sombong. Dia tidak mau taat sama Allah, sombong. Maka dia kemudian menjadi mal'un, yang terlaknat. Nah, jadi Asmaul Husna itu dalam penafsiran yang pertama adalah fada'uhu biha, diseru, dibaca, dan dengan membaca Al-Quran banyak sekali kita mengingat asma-asma Allah, Asmaul Husna itu, dan lalu kita berusaha untuk bertakhalluk dengan akhlak yang sesuai dengan makna-makna dari Asmaul Husna itu. Tapi ada tafsir yang kedua, fada'uhu biha boleh dipakai sebagai doa. Misalnya, ya Allah, ya Latif, ultuf bina ya Allah. Wahai Allah, Tuhanku. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Allah, Tuhanku. Ya Latif, yang maha lembut. Ultuf bina ya Allah. Lembutkanlah hati kami, masing-masing hati kami. Ultuf bina fi mu'amalatina ya Allah. Lembutkan kami ya Allah. Hati-hati kami ketika kami saling berinteraksi di dalam lembaga ini misalnya, di dalam komunitas ini. Nah, jadi fada'uhu biha itu menjadi apa? Menjadi sebutan ketika kita berdoa memohon kepada Allah dengan doa-doa sesuai dengan hajat yang kita sampaikan. Misalnya kita berdoa juga, ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Saya sering mengatakan kepada santri-santri di sini, kamu kalau misalnya merasa kok nggak paham-paham, rasanya itu bebel gitu, kasih pemahaman atau baca nggak paham-paham, di kelas nggak paham-paham, gitu. Coba baca, minta sama Allah. Karena yang punya ilmu itu Allah. Jadi gimana cara memintanya? Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman. Nah, seperti itu kan. Ya Allah yang maha membuka dan yang maha mengetahui. Zidna ilman nafi'an. Berilah kami, tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Wa fahman, dan pemahaman. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang engkau terima. Jadi doa-doa dengan Asmaul Husna itu menjadi semacam pengantar dengan hajat-hajat yang kita atau kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan yang kita ingin sampaikan sebagai doa kepada Allah SWT. Sehingga dengan begitu kemudian tadi dalam rumusan zikir kita mengingat Allah, dan man dzakarani dzakartu. Siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Dzakartu ilaihi, aku akan mengingatnya. Jadi seperti itu Mas Dedi. Jadi Asmaul Husna itu. Jadi memang lagi-lagi terkait dengan niatnya. Ya, niatnya memang yang muktabar aja. Makanya perlu ilmu. Di antara ilmu itu adalah kita berguru, dan bergurunya kepada orang yang betul-betul kita pandang mengerti. Seperti itu. Iya, jazakallah Ustaz. Masih sambil menunggu teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Jadi kembali ya Ustaz, kalau udah berbicara ilmu,
sarannya jangan sampai menuntut ilmu tanpa tuntunan guru. Karena khawatirnya kita akan ya tersesat lah gitu. Yang mungkin kalau ibaratnya liburan atau berkunjung ke tempat piknik tanpa guide, gitu, tanpa ada yang mengarahkan, ya kita bisa tersesat gitu Ustaz ya. Betul. Iya. Paling enggak tidak bisa menikmati prosesnya dengan baik gitu kan. Iya, betul Ustaz. Kita nggak paham, nggak ngerti ini mau kemana, setelah ini kemana. Akhirnya rumusan yang masuk dalam kepala kita tidak tertib, tidak komprehensif juga, dan tidak sistematis gitu kira-kira. Iya. Ini memang penting Ustaz. Maksudnya buat kita-kita semua yang memang murni ingin menuntut ilmu agama, minimal hilangkan dulu rasa ego, rasa sok tahu, dan itu pentingnya kita tadi yang Ustadz sampaikan untuk bisa menghormati guru, termasuk dalam berbahasa pun tidak lebih nyaring gitu saja. Karena mau bagaimanapun juga yang akan kita hadapi, yang akan kita minta tuntunan adalah orang-orang yang berilmu, yang ilmunya secara logikanya pasti lebih dari kita. Jadi kita memang harus menghilangkan rasa ego sehingga menerimanya kita akan ilmu itu akan menjadi lebih baik. Betul. Ya seperti teori gelas Mas Denny. Iya, kosongkan dulu. Dikosongkan dulu gitu. Kalau penuh nggak nyampe-nyampe itu. Atau jangan seperti kalau mau mendapatkan curahan hujan jangan pakai payung gitu. Iya. Jangan ditutup hatinya, jangan ditutup kepalanya gitu. Nah, jadi kita perlu perlu bagus dalam berproses untuk itu. Artinya kalau kita seperti air gelas kan, di gelas masih ada airnya pasti nggak bisa. Nah, kalau mau hujan-hujanan kita pakai payung ya pasti nggak bisa juga, ya, menutup hati, menutup pikiran. Apa ini guru yang disampaikan ini? Jelas apa manfaatnya untuk saya? Misalnya begitu ya mikirnya ya. Ada kan sekarang ada orang yang concernnya ke ilmu umum aja gitu. Kemudian di materinya ada materi agama. Nah, pas pelajaran agama dia malas gitu. Pas pelajaran umum dia baru semangat. Gitu. Nah ini itu makanya berbahaya yang begitu. Jadi dia perlu berproses yang baik untuk supaya paling tidak dia punya adab terhadap gurunya. Jangan menutup hati, menutup pikiran, atau merasa sudah tahu. Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz dari Kang Adit. Ya. Pak Kiai, jika kita belajar dari kitab-kitab ulama tanpa sanad atau talaki, apakah terkategori juga berguru kepada setan? Ya, jadi begini. Sekarang ini kan situasinya berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu kitab itu susah dicari. Kitab itu cetakannya terbatas. Kalau sekarang bahkan PDF banyak gitu kan. Tambah cari PDF bahkan di Google. Nah, gini aja. Yang penting dua hal yang kita lakukan. Pertama, kalau kita bacalah dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan dari Google langsung. Dari Google langsung gitu. Dari apa? Dari Wikipedia gitu ya. Atau dari Google, dari apa gitu, nggak jelas tuh. Siapa yang nulis nggak jelas. Dari mana ininya nggak jelas juga. Rujukannya apa juga nggak jelas. Nah, makanya perlu memilah dan memilih rujukan-rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian termasuk penulisnya. Jadi penulisnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini penulisnya ini kira-kira dia pernah belajar di mana, dan kemudian dia pernah belajar apa saja, itu juga perlu dicek. Nah, jadi yang pertama bisa membaca dulu secara langsung, membaca dari kitab-kitab itu. Nah, tapi perlu dikonfirmasi
Dikonfirmasi itu gimana caranya? Ditanyakan kepada guru yang biasa kita bertalaki kepadanya. Nah, sekarang kan medianya juga banyak, tuh. Pakai WA juga bisa kan. Ustadz, saya pernah membaca ini Ustadz. Kira-kira menurut antum kalau pemahaman saya begini, bagaimana Ustadz? Nah, Ustadznya kemudian menjawab, oh nggak apa-apa, itu sudah benar jawab pemahamannya. Sudah selesai, itu talaki itu sudah. Jadi yang pertama, kita bisa membacanya dengan baik dari buku-buku, dari kitab-kitab, dari artikel-artikel yang mu'tabar, supaya pemahaman kita solid dan ada sanadnya. Talakian, karena talaki yang sekarang ini talakinya bisa pakai WA, itu talakinya sekarang. Kalau dulu talaki itu harus ketemu fakhat dengan fakhat, artinya dengkul kita itu harus ketemu. Maka Rasulullah ketika mendapatkan, jadi rujukan talaki itu adalah ketika Rasulullah mendapatkan pertanyaan dari malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu kan disebutkan dengkulnya Rasulullah dan dengkulnya malaikat yang menyerupai orang itu bertemu. Nah, itu makanya itu talaki. Sekarang mungkin talaki juga nggak bisa begitu. Ya udah, yang dianggap fakhdain bi fakhdain itu adalah WA ketemu WA gitu. Nah, itu sudah nggak masalah. Jadi dikonfirmasi ke guru yang kita percayai dapat menjawab, dan guru itu kita pandang punya wawasan, punya pengetahuan, dan juga punya bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, maka itu insya Allah tidak jatuh kepada kategori belajar dari setan. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh membaca, baca sebanyak-banyaknya, kemudian ditanyakan. Nah, tapi ada kekhawatiran gini juga, gimana Ustaz, saya ini banyak membaca, banyak mengetahui, tapi belum semuanya bisa saya amalkan. Ini nggak masalah, mengamalkan juga berproses gitu. Karena ada ya gini aja, bahwa yang terbaik itu adalah mengamalkan yang sedikit, yang penting istiqomah. Soal belajarnya itu keutamaan ilmu, sudah masuk ke keutamaan ilmu. Belajarlah terus, banyak wawasan di kepala kita, di hati kita. Kemudian semakin tadi orang semakin berzikir, ketika berilmu semakin berzikir, atau semakin berzikir dia berilmu, jadi saling terkait. Nah, sehingga kemudian dia menjadi orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya untuk mengingat Allah, atau mencari ilmu untuk mengingat Allah. Berzikir untuk mengingat Allah, mencari ilmu untuk mengingat Allah. Seperti itu kira-kira. Semoga bisa terjawab ya Mas Adit. Ustadz, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 nih waktu Ustadz. Nggak tahu kita sama nggak waktunya Ustadz? Ya, sama. Oh, sama. Sepertinya kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ustadz, silakan Ustadz jika ada ini hukuman atau resum atau apa Ustadz. Ya. Berzikir dan mencari ilmu itu harus istiqomah. Istiqomahnya itu pada 3 hal. Pada niatnya, pada upayanya, dan juga pada mengamalkannya. Itu penting. Jadi kita dalam berzikir dan mencari ilmu, atau berzikir dan berilmu itu, sekali lagi saya ulang, harus pada dasar istiqomah pada 3 hal. Yaitu pada niatnya, pada usaha mencarinya, dan juga pada mengamalkannya. Nah, itu insya Allah dengan begitu kita akan dilindungi Allah, diberikan keberkahan, rahmat oleh Allah, karena kita selalu berzikir dan mengamalkan ilmu kita di hadapan Allah SWT. Itu mungkin Mas Dedi, Mas Adi, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pagi ini. Sama-sama Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dan lebih-lebih. Adanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum. Yang baik dari Allah pastinya, dan yang buruk itu dari nafsu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Alhamdulillah yang kajian yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan zikir dan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu di minggu depan. Yang mudah-mudahan Ustadz Fit diberikan kesehatan dan usia dari Allah agar kami semua di sini yang
fakir ilmu ini bisa kembali mendengarkan kajian dari Ustadz Fit untuk materi-materi yang lain. Sebelum kita tutup Ustadz, kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu Ustaz dan keluarga. Sama-sama. Ya, sama-sama untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, saya langsung live ya. Silakan Ustaz.